Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, terjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu baik, baik bagiku, tunjukkannya kasih setianya. Terluka, katakan kebaikan, katakan kebaikan bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kuasa dalam namanya Kristusku luar biasa. Kan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ikut menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Kami telah menaikkan pujian firman kami di hadapan-Mu, dan sementara kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau berkati firman-Mu, dan Kau berkati hamba-Mu Yohana yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami, supaya setiap apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami, menjadi rema yang memberikan semangat bagi setiap kami. Berkati juga Yohana yang menyampaikannya, maka yang dijadi bibir hamba-Mu, dan Tuhan tambahkan roh-Mu bagi beliau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyebut firman-Mu. Amin. Bagaimana Anda sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saya lihat sudah mulai bersemangat ya untuk mengikuti ibadah ya, karena Tuhan sudah selamatkan kita semua ya. Jadi kita percaya ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang kemarin-kemarin ya, kalian sendiri sudah mengalami Tuhan. Saya yakin ada perubahan-perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan secara pribadi ya. Itu bukan kami, tapi Tuhan yang bekerja ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kalian ya. Saya percaya ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Apalagi zaman anak muda ya, persiapkan diri kalian yang mau lulus ini kelas 12 yang mau lulus ya, persiapkan diri kalian dengan baik ya. Kalian percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ada amin? Percaya, jangan takut, jangan khawatir akan masa depanmu, karena Tuhan yang pegang masa depanmu. Bagaimana anak muda? Percaya masa depanmu ada di dalam Yesus. Amin. Jadi jangan khawatir lagi. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia yang pegang masa depanmu. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi kalian yang belum pernah mengalami pertolongan Tuhan ya, nanti kamu akan mengalami itu. Jadi semuanya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini tadi saya langsung kita ke biar yang menyampaikan begitu. Seri-seri aja, belum saya tidak ada bersifat, tapi biar mengalir saja. Roh Kudus saja yang bekerja pada hari ini. Saya kasih tema, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda, saya percaya kamu akan mengalami hal-hal itu nanti yang supranatural, yang kamu belum pernah alami. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu, asalkan kamu mendekat pada Tuhan. Itu kuncinya. Bidana beberapa kali mengalami hal-hal seperti itu, tapi saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya, hidup anak-anak saya, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi saya juga rindu anak-anak yang di sini juga bisa berhasil, ya, bukan anak-anak saya saja, tapi kalian semua bisa berhasil. Andalkan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas masa depan. Serahkan semuanya, kehidupanmu, masa depanmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Apa yang kamu rindukan, apa yang kamu butuhkan, kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya ingin masuk di sini, tapi kemampuan saya seperti ini. Kalau Tuhan mengendaki, Tuhan pasti buka jalan. Semuanya akan dibuat lancar. Itu tandanya bahwa Tuhan inginkan kalian di situ. Kamu menjadi berkat dimanapun kamu berada. Kamu boleh menjadi berkat. Jadi saya rindu, memang anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kamu berada. Kalian boleh menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Kami beda, ya. Jangan kamu serupa dengan dunia. Kita firman Tuhan mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia, ya. Biarpun kita ada di dalam dunia, tapi kita cara hidup kita, gaya hidup kita jangan seperti itu. Mereka bisa membedakan mana anak Tuhan, mana yang tidak. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Kita akan baca ayat firman Tuhan.
Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu semua? Delapan sampai 9 kita baca bersama-sama. Sudah semuanya? Satu, belum? Sudah? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa, ya. Jadi kalau kalian percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita, saya yakin Dia merancangkan yang baik. Dan firman Tuhan yang lain mengatakan, Tuhan mengatakan apa? Bukan rancangan kecelakaan, tapi apa? Rancangan damai sejahtera. Saya percaya dan yakin Tuhan yang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam setiap perkara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan maunya apa dalam hidup saya ini? Tuhan mau rancangan apa dalam hidup saya ini? Jadi kamu libatkan Tuhan dalam segala perkara, libatkan Tuhan dalam rencanamu. Saya yakin kalau kalian melibatkan Tuhan dalam setiap rencanamu yang akan kamu buat dan atau masa depanmu, kamu serahkan sama Tuhan dan libatkan Tuhan. Saya yakin tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau manusia, orang dunia mengatakan mustahil kamu bisa masuk ini dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan yang pegang masa depan kalian semua. Saya yakin dan percaya Tuhan buat masa depan kalian adalah sukses, bukan gagal. Jadi dalam setiap perkara silakan ya, serahkan masa depan kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam Yeremia 17 ya. Ayat yang 7. Kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan di situ? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jadi Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi yang saya sampaikan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana masa depan, jodohmu, serahkan sama Tuhan, jangan khawatir lagi. Ada yang khawatir masalah jodoh juga di sini? Serahkan sama Tuhan. Kalau sekarang kamu punya masalah jodoh, masa depan, pekerjaan, itu yang kelas 12, pekerjaan, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menghendaki, pasti Tuhan buat buka jalan dan Tuhan berikan tanda-tanda itu kepada kamu. Pengalaman pribadi kami ya, pada saat anak-anak kami mau masuk ke TNI atau masuk di Poltek itu juga seperti itu. Tuhan kasih tanda di
tidak sembarangan. Pada waktu itu kita masih tidak tahu, tidak paham apa maksud Tuhan. Kita mengalir saja. Oh ternyata di ending terakhir ya, oh ini. Tapi apakah iblis tinggal diam? Tidak. Iblis datang untuk membinasakan, ya, berusaha untuk menghancurkan dan membinasakan. Tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya katakan tidak ada yang mustahil. Iblis berusaha mereka untuk menghancurkan, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Saya percaya dalam hal ini saya juga ada pergumulan yang berat sebetulnya, tapi kami percaya, saya serahkan sama Tuhan, sehingga saya merasakan damai sejahtera. Tuhan, ini anakmu, saya serahkan sepenuhnya. Dia adalah biji matamu Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga saya mengalami damai sejahtera. Beban saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya mau melihat mujizat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga. Dan saya saat-saat ini menunggu keajaiban Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Manusia boleh mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi dalam hal ini saya sendiri ya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau manusia pengennya sekarang selesai semuanya beres dan hari ini saya bisa itu, tetapi Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong kita. Kapan itu? Jadi setiap manusia, kita semua, Tuhan proses supaya apa? Naik tingkat. Kalian di sekolah kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, naik tingkat. Tuhan juga memproses hidup kita. Apakah pada waktu kita mengalami proses hidup kita jauh dari Tuhan, ataukah kita malah mendekat sama Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan, melihat kemurnian hati kita. Pada waktu diproses, saya yakin kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Beban kita, persoalan kita, masa depan kita, serahkan sama Tuhan. Kalau anak-anak saat ini yang merasa saya tidak pintar, setiap ulangan saya nilainya jelek terus, ini siswa-siswa yang saya ajar senyum-senyum ya, karena dia tahu, saya tahu karena saya berbeda. Nilai saya, tapi kamu percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu, mengubahkan otakmu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Ini saya alami dalam keluarga saya. Minta sama Tuhan, dan minta didoakan sama Tuhan supaya kamu juga diberkati dengan otak yang baru yang dari Tuhan. Pikiran baru, pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan, sehingga setiap hari kami selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Ini kami alami. Orang tua, aku minta sama orang tua untuk memberkati kalian. Setiap hari tumpang tangan kepada kalian. Ya. Itu kuncinya. Ini kami alami. Anak saya bukan anak yang jenius atau apa, tidak. Anak yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan buat luar biasa itu. Karena apa? Tuhan menjangkau mereka. Tuhan mengubahkan otak mereka jadi anak-anak yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan semuanya. Karena saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan semua. Dan saya percaya anak-anakku yang ada di sini minta sama Tuhan,
Berikan otak yang baru, otak yang cerdas. Pikiran baru, pikiran Kristus yang ada dalam pikiran, sehingga hal-hal yang buruk tidak terjadi di dalam hidup. Pikiran-pikiran yang kotor tidak ada di dalam pikiran. Apalagi anak muda ya. Nah, kalau saya lihat di desa kemarin ada sekilas saja saya infokan, ada anak-anak yang mengumpulkan buku catatan, ternyata tulisannya di belakang ada kata-kata yang tidak jelas. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan sudah diubahkan tadi, tidak mungkin bikin coret-coretan dan tulisan-tulisan yang kotor-kotor seperti itu. Saya ingin kalian semua boleh menjadi berkat, menjadi contoh untuk yang lain. Hidupmu menjadi berkat bagi teman-temanmu sekeliling. Kamu beda. Kamu beda. Kamu harus menunjukkan beda. Kamu lihat saya di sekolah sini beda sendiri ya. Kamu lihat beda nggak? Sendiri malah dia dapat jadi beda. Tapi kita tidak pertama beda, kita tidak beda. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya katakan kembali untuk anak-anak yang kelas 12, kelas 10 dan kelas 11 yang akan lulus tentunya ya. Libatkan Tuhan dalam rencana. Libatkan Tuhan dalam masa depan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang kalian akan nikmati alami secara pribadi. Di situ kamu akan mengucap syukur lebih lagi. Pengalaman pribadi yang terjadi di dalam hidupmu, ya, saya yakin dan percaya, ya, kamu mengalami secara pribadi akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kamu cintanya kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah. Yang kemarin yang saksikan banyak anak-anak yang merasa ibadah malas dan sebagainya. Karena sudah mengalami Tuhan, saya yakin kerinduan untuk berkumpul, untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu itu akan lebih besar lagi. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kamu kuat kalau kalian bersatu, berkumpul dalam persekutuan seperti ini. Kamu tidak sendiri, tetapi kita punya saudara-saudara. Semua ini adalah saudara di dalam Tuhan, ya. Jangan tidak bertegur sapa. Kelas ini tidak tahu, ini kakak kelasnya. Oh, ini kakak tidak tahu. Ini keluarga. Ini adalah saudara semua di dalam Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, tidak saya panjangkan lagi renungan firman hari ini, ya. Biarlah renungan pagi ini boleh menguatkan kita semuanya, untuk khususnya untuk anak-anak dalam masa mudamu, apalagi yang kelas 12, libatkan Tuhan dalam perencanaan, karena masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku melap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, di aku anakmu, dayakanlah seluruh hidupku.
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Kita akhiri ibadah pada pagi hari nanti yang tutup doa dan memberkati